Sekarang akan berbincang dengan perencana keuangan independen Mbak Likwina Hananto. Selamat pagi Mbak Lik. Di segmen Your Money kita akan membahas soal bagaimanakah cara mengetahui dan juga memahami cara kerja dari kartu kredit. Nah, saya ingin bertanya dulu hal-hal utama apa saja sih Mbak sebenarnya yang harus kita ketahui kalau misalnya kita mau apply kartu kredit atau kita sudah punya kartu kredit? Biasanya kan orang gini, aku nggak apply kok dikirimin gitu. Entar dulu. Namanya aja kartu kredit, artinya kita lagi ngutang. Jadi kartu ini adalah kartu utang sebetulnya. Kartu utang. Jangan dulu keburu seneng dan gaya ketika punya kartu kredit yang limitnya besar atau terpilih gitu, dapat special nih gitu. Karena sebetulnya saya nggak apply kok, nggak mungkin. Namanya kartu kredit itu berarti harus ada aplikasi yang memang kita tanda tangani, menyetujui term and condition dengan pihak penerbit kartu bahwa saya ngutang dulu ya, nanti saya bayarkan, sementara saya lagi ngutang ini kartunya boleh dipakai. Dan jangan berpikir ini juga tambahan penghasilan. Berarti yang harus hati-hati adalah persepsi bahwa punya kartu kredit itu gaya banget, datang dengan tanggung jawab yang besar, dan yang kedua punya kartu kredit itu bukan punya tambahan penghasilan. Oke, nah kita juga ingin mengundang pemirsa untuk bergabung bersama dengan kami berdua di sini di 02158304050 untuk berkonsultasi secara langsung dengan Mbak Likwina Hananto. Oke, selain itu tadi adalah kartu utang. Ibaratnya cara kerja di mindset kita bahwa kartu kredit adalah kartu untuk berhutang begitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya kartu kredit akhirnya, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjebak dalam bunga yang berbunga begitu? Bunga kartu kredit itu kan sering dibilang cuma 2,5% per bulan. Sebenarnya kalau ngitung bunga itu selalu kita harus bikin standarnya supaya bisa dibandingkan, dibuat supaya istilahnya di annualize, dibikin disetahunkan. Kayak bunga deposito berapa? 4%, 5% potong pajak. Bunga KPR, cicilan KPR, misalnya bunganya sekarang berlaku 9 atau 10%. Nah, kartu kredit kalau dibilang bunganya 2,5%, katanya per bulan, berarti nggak bisa dibandingkan dengan bunga deposito dan KPR tadi. Kalau disetahunkan, ternyata jumlahnya besar sekali, antara 20 sampai 40% per tahun. Sampai 40% per iya, tahun. Jadi nggak bisa dong kita menganggap kita nggak bisa menganggap remeh bunga kartu kredit ini. Banyak orang merasa kecil kok gitu. Ternyata setelah disetahunkan angkanya besar sekali. Yang saya sering nggak ngerti adalah ketika orang merasa punya deposito 10 juta, disayang-sayang bunga depositonya 10 juta, kartu kredit 10 juta nggak dibayar-bayar atau minimum payment aja bayarnya karena merasa kalau depositonya dicairkan nanti nggak punya uang. Padahal deposito 10 juta itu berbunga paling 4%, kartu kredit yang utangnya 10 juta itu berbunga sampai 40% per tahun. Oke, misal gini Mbak. Jadi mendingan cairin depositonya, lunasi kartunya sehingga nolnya nol beneran. Kalau tadi kan kayak semu gitu, kayak punya uang padahal sebenarnya enggak. Nah, kalau misalnya langsung ke case misalnya, saya beli makanan misalnya 5 juta. Karena 5 juta banyak banget. Tanggal 10 misalnya. Traktir ulang tahun ceritanya. Tanggal 10, jatuh tempo tanggal 20. Biar bulat 25 deh, biar 25 gampang. Ya. Tapi saya enggak membayar secara lunas 5 juta itu di tanggal jatuh tempo. Lantas apa yang terjadi? Satu hari setelah jatuh tempo, lantas apa yang terjadi? Kita harus tahu dulu istilah dalam kartu kredit ada tanggal cetak tagihan, ada tanggal jatuh tempo. Misalnya tadi belanjanya geseknya tanggal 10, sementara ulang tahun ceritanya kan, jadi traktir rame-rame 10 juta, 5 juta tanggal 10. Cetak tagihannya itu ternyata tanggal 5. Nah, pada saat jatuh tempo tanggal 25 di bulan yang sama, misalnya bulan Oktober deh, di tanggal 25 tagihan yang memuat 5 juta ini belum nongol, Roy. Nongolnya nanti tanggal 5 bulan November, bulan depannya lagi Desember gitu, ini kan November. Berarti sebetulnya kalau tanggal 25 ini tidak dibayar, belum ada di dalam tagihan. Jadi belum kena bunga. Masih aman ya. Masih aman. Tapi dia jatuh tempo tanggal 25 bulan berikutnya. Nah, kalau tidak dibayarkan pertama misalnya atau lupa deh belum dibayar, bukan karena niat mau nggak dibayar, lupa deh. Pertama akan kena dulu namanya finance charge. Lihat deh, finance charge-nya tuh persentase lagi dihitungnya. Dan tiap penerbit punya persentase yang beda-beda. Ada yang misalnya cuma ngecas 50.000, ada yang ngecasnya persentase. Kedua kena bunga. Bunganya ini ternyata, walaupun sekarang peraturannya tidak boleh bunga dan pokok digulung, peraturan Bank Indonesia yang terbaru, gitu ya. Tapi dihitungnya itu dari tanggal 10 waktu kita gesek. Lama banget Mbak. Jadi periodenya makin panjang. Walaupun tidak boleh dihitung bunga plus pokok, tapi hanya berbunga bunga harian saja. tetap. Tapi tetap lengthnya panjang sekali. Maka sebaiknya kartu kredit itu, bukan sebaiknya, harus tanpa kompromi dilunasi pada saat jatuh tempo. Saya juga kadang lupa, tanggal berapa ya ini? Oh iya, lupa belum bayar kartu kredit gitu. Aduh, telat. Begitu ngecek, udah keburu kena finance charge sama bunga. Mungkin belum sedikit jumlahnya karena segera dibayar. Tapi kalau dihitung-hitung, ini bisa sekali makan lagi sebetulnya bunganya. Gitu. Kalau menurut Mbak Likwina, kalau misalnya kita sudah memiliki hutang begitu, kemudian cetaklah itu
tagihan tagihannya. begitu ya, 5 juta. Kita belum punya 5 juta. Lebih baik kita menyisihkan penghasilan kita agar bisa melunasi 5 juta atau seperti apa? Kalau Kita cicil kondisinya dulu, saat setengahnya ya banyak yang akhirnya kemudian memilih ngambil utang lagi. Ambil utang lagi untuk melunasi si 5 juta tadi. Bisa sih sebetulnya, tapi kritiknya buat saya adalah si utang yang tadi nanti jadi utang, minggu depan gesek lagi kartu kreditnya. Nggak selesai kan, jadi seperti gali lubang tutup lubang lagi. Kalau udah seperti itu, mau nggak mau harus diperiksa kita punya aset apa yang bisa dipakai untuk menutupi utang tersebut. Oke. Tabungan kek, deposito kek, dana darurat kek. Mending itu yang dipakai untuk melunasi. Kalaupun tidak sanggup melunasinya, jangan bayar minimum payment, dilebihin. 50% kek untuk mengurangi bunganya supaya nggak terlalu besar. Walaupun tetap yang ngitungnya dari pokok dari hari kita gesek. Dari hari kita gesek, kalau kita geseknya bulan lalu ya dihitungnya dari bulan lalu. Dari bulan lalu. Oke, kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu. Ada Bapak Heru dari Tangerang Selatan. Pak Heru, selamat pagi. Ya, ini menarik sekali karena saya pernah mengalami ya. Iya, Pak. Saya punya istri itu gajinya di bawah 10 juta lah ya. Tapi punya 10 kartu kredit. Wow. Ya kan? Akhirnya saya cari tahu BI, saya komplain ke BI, saya komplain ke 10 bank itu semua. Karena ini kan nggak benar. Kenapa kok di ACC gitu kan? Harusnya kalau orang udah punya hutang katakanlah 7 ke orang, terus orang ke-8 kok masih mau ngutangin, kan lucu gitu kan? Dia kan prediksinya pasti kemungkinan bayarnya tipis. Baik. Itu saja Pak Heru. Terima kasih. Kenapa bisa bank itu meng-ACC apabila orang sudah punya banyak sekali kartu kredit? Ini sampai 10 kartu kredit, Mbak. Perlu ditanya mungkin ke banknya ya. Tapi gini, saya biasanya kalau mau pakai punya kartu kredit jangan lebih dari 2 deh. Saya pernah punya 4, akhirnya bingung nggak kepegang yang 2 lagi. Ya udah sekarang stick 2 aja. Yang satu mungkin untuk yang rutin, yang satu lagi yang memang kalau ada mau beli tiket pesawat atau mau makan-makan atau mau belanja-belanja. Jadi 2 kartu aja menurut saya udah lebih dari cukup. Kemudian tadi bicara soal komplain ke Bank Indonesia. Jadi di Bank Indonesia itu ada namanya sistem informasi debitur. Ini penting sekali ya untuk pemirsa tahu. Mungkin utang kartu kreditnya nggak besar. Kalau tadi 10 kan udah kasus besar ya. Mungkin saya pernah punya ketemu kasus nih orang yang utang kartu kredit cuma 1 juta. Terus dia zaman dulu nih waktu baru fresh graduate, udah gitu dia nggak sanggup bayar, terus dia ngemplang nih, udah deh saya nggak mau bayar, terus dia kabur, ya. Itu 15 tahun yang lalu. Oke, 15 Habis itu tahun orang ini kemudian. kapok dan dia sangat disiplin menabung sampai beli rumah aja cash, beli mobil aja cash, sangat disiplin dan kondisi keuangannya sekarang sudah bagus. Suatu hari dia apply ke sebuah perusahaan, ke perbankan dan dia diterima untuk jadi executive level. Dicek dong sistem kreditnya dia di Bank Indonesia. Nah, si utang 15 tahun yang lalu 1 juta ini. 1 juta ini masih nongol. Masya Allah. Habis jadi berapa? ternyata dia pergi ke bank dan dia negosiat, akhirnya bisa nggak jadi 10 juta gitu ya, bisa dia bayar lunas. Dan abis itu dia bilangin ya Win ya, kalau nongol di TV jangan dianggap remeh utang kartu kredit kecil-kecil itu, karena mau cuma 200.000 kalau nggak dibayar di sistem informasi debitur di Bank Indonesia tuh akan nongol terus. Oke. Jadi jangan digantungin gitu. Berarti pesan yang kita Harus dapat pagi selesai hari ini lunas. salah satunya adalah jangan ngemplang Jangan utang ngemplang, kartu ya. kredit ya. Oke, kami masih akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dan Anda bisa menelpon kami di 021 58 30 40 50. Ini bisa sekali makan lagi sebetulnya bunganya gitu. Kalau menurut Mbak Likwina, kalau misalnya kita sudah memiliki hutang begitu, kemudian cetaklah itu tagihan Tagihannya. begitu ya, 5 juta. Kita belum punya 5 juta. Lebih baik kita menyisihkan penghasilan kita agar bisa melunasi 5 juta atau seperti apa? Kalau Kita cicil dulu, kondisinya setengahnya saat gitu. ya banyak yang akhirnya kemudian memilih ngambil utang lagi. Ambil utang lagi untuk melunasi si 5 juta tadi. Bisa sih sebetulnya, tapi kritiknya buat saya adalah si utang yang tadi nanti jadi utang, minggu depan gesek lagi kartu kreditnya. Nggak selesai kan, jadi seperti gali lubang tutup lubang lagi. Kalau udah seperti itu, mau nggak mau harus diperiksa kita punya aset apa yang bisa dipakai untuk menutupi utang tersebut. Oke. Tabungan kek, deposito darurat kek, kali dana ya. darurat kek. Mending itu yang dipakai untuk melunasi. Kalaupun tidak sanggup melunasinya, jangan bayar minimum payment, dilebihin. 50% kek untuk mengurangi bunganya supaya nggak terlalu besar. Walaupun tetap yang ngitungnya dari pokok dari hari kita gesek. Dari hari kita gesek, kalau kita geseknya bulan lalu ya dihitungnya dari bulan lalu. Dari bulan lalu. Oke, kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu. Ada Bapak Heru dari Tangerang Selatan. Pak Heru, selamat pagi. Ya, ini menarik sekali karena saya pernah mengalami ya. Iya, Pak. Saya punya Langsung dengan Mbak Likwina Hananto. Oke, selain itu tadi adalah Kartu hutang. Ibaratnya cara kerja di mindset kita bahwa kartu kredit adalah kartu untuk berhutang begitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya kartu kredit akhirnya, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjebak dalam bunga yang
berbunga begitu. Bunga kartu kredit itu kan sering dibilang cuma 2,5% per bulan. Sebenarnya kalau ngitung bunga itu selalu kita harus bikin standarnya supaya bisa dibandingkan, dibuat supaya istilahnya di annualize, dibikin disetahunkan. Kayak bunga deposito berapa? 4%, 5% potong pajak. Bunga KPR, cicilan KPR, misalnya bunganya sekarang berlaku 9 atau 10%. Nah, kartu kredit kalau dibilang bunganya 2,5%, katanya per bulan, berarti nggak bisa dibandingkan dengan bunga deposito dan KPR tadi. Kalau disetahunkan, ternyata jumlahnya besar sekali, antara 20 sampai 40% per tahun. Sampai 40% per iya, tahun. Jadi nggak bisa dong kita menganggap kita nggak bisa menganggap remeh bunga kartu kredit ini. Banyak orang merasa kecil kok gitu. Ternyata setelah disetahunkan angkanya besar sekali. Yang saya sering nggak ngerti adalah ketika orang merasa punya deposito 10 juta, disayang-sayang bunga depositonya 10 juta, kartu kredit bulan depannya lagi Desember gitu, ini kan November. Berarti sebetulnya kalau tanggal 25 ini tidak dibayar, belum ada di dalam tagihan. Jadi belum kena bunga. Masih aman ya. Masih aman. Tapi dia jatuh tempo tanggal 25 bulan berikutnya. Nah, kalau tidak dibayarkan pertama misalnya atau lupa deh belum dibayar, bukan karena niat mau nggak dibayar, lupa deh. Pertama akan kena dulu namanya finance charge. Lihat deh, finance charge-nya tuh persentase lagi dihitungnya. Dan tiap penerbit punya persentase yang beda-beda. Ada yang misalnya cuma nge-charge 50.000, ada yang nge-charge-nya persentase. Kedua, kena bunga. Bunganya ini ternyata, walaupun sekarang peraturannya tidak boleh bunga dan pokok digulung, peraturan Bank Indonesia yang terbaru, gitu ya. Tapi dihitungnya itu dari tanggal 10 waktu kita gesek. Lama banget, Mbak. Jadi periodenya makin panjang. Walaupun tidak boleh dihitung bunga plus pokok, tapi hanya berbunga bunga harian saja. tetap. Tapi tetap lengthnya panjang sekali. Maka sebaiknya kartu kredit itu, bukan sebaiknya, harus tanpa kompromi dilunasi pada saat jatuh tempo. Saya juga kadang lupa, tanggal berapa ya ini? Oh iya, lupa belum bayar kartu kredit gitu. Aduh, telat. Begitu ngecek, udah keburu kena finance charge sama bunga. Mungkin belum sedikit jumlahnya karena segera dibayar. Tapi kalau dihitung-hitung, sekarang akan berbincang dengan perencana keuangan independen Mbak Alik Winahananto. Selamat pagi, Mbak Alik. Di segmen Your Money kita akan membahas soal bagaimanakah cara mengetahui dan juga memahami cara kerja dari kartu kredit. Nah, saya ingin bertanya dulu, hal-hal utama apa saja sih Mbak sebenarnya yang harus kita ketahui kalau misalnya kita mau apply kartu kredit atau kita sudah punya kartu kredit? Biasanya kan orang gini, aku nggak apply kok dikirimin gitu. Entar dulu. Namanya aja kartu kredit, artinya kita lagi ngutang. Jadi kartu ini adalah kartu utang sebetulnya. Jangan dulu keburu seneng dan gaya ketika punya kartu kredit yang limitnya besar atau terpilih gitu, dapat special nih gitu. Karena sebetulnya saya nggak apply kok, nggak mungkin. Namanya kartu kredit itu berarti harus ada aplikasi yang memang kita tanda tangani, menyetujui term and condition dengan pihak penerbit kartu bahwa saya ngutang dulu ya, nanti saya bayarkan, sementara saya lagi ngutang ini kartunya boleh dipakai. Dan jangan berpikir ini juga tambahan penghasilan. Berarti yang harus hati-hati adalah persepsi bahwa punya kartu kredit itu gaya banget, datang dengan tanggung jawab yang besar, dan yang kedua punya kartu kredit itu bukan punya tambahan penghasilan. Oke, nah kita juga ingin mengundang pemirsa untuk bergabung bersama dengan kami berdua di sini di 021 58 30 40 50 untuk berkonsultasi secara 10 juta nggak dibayar-bayar atau minimum payment aja bayarnya karena merasa kalau depositonya dicairkan nanti nggak punya uang. Padahal deposito 10 juta itu berbunga paling 4%, kartu kredit yang utangnya 10 juta itu berbunga sampai 40% per tahun. Oke, misal gini Mbak. Jadi mendingan cairin depositonya, lunasi kartunya sehingga nolnya nol beneran. Kalau tadi kan kayak semu gitu, kayak punya uang padahal sebenarnya enggak. Nah, kalau misalnya langsung ke case misalnya, saya beli makanan misalnya 5 juta. Karena 5 juta banyak banget. Tanggal 10 misalnya. Traktir ulang tahun ceritanya. Tanggal 10, jatuh tempo tanggal 20. Biar bulat 25 deh, biar 25 gampang. Ya. Tapi saya enggak membayar secara lunas 5 juta itu di tanggal jatuh tempo. Lantas apa yang terjadi? Satu hari setelah jatuh tempo, lantas apa yang terjadi? Kita harus tahu dulu istilah dalam kartu kredit ada tanggal cetak tagihan, ada tanggal jatuh tempo. Misalnya tadi belanjanya geseknya tanggal 10, sementara ulang tahun ceritanya kan, jadi traktir rame-rame 10 juta, 5 juta tanggal 10. Cetak tagihannya itu tetapnya tanggal 5. Nah, pada saat jatuh tempo tanggal 25 di bulan yang sama, misalnya bulan Oktober deh, di tanggal 25 tagihan yang memuat 5 juta ini belum nongol, Roy. Nongolnya nanti tanggal 5 bulan November.